Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Ibu Muti Arintawati, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Bapak dan Ibu narasumber bimbingan teknis, Bapak dan Ibu dari Asosiasi Rumah Potong Hewan, para juru sembelih halal, dan hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam kegiatan bimbingan teknis cara mudah sertifikasi halal untuk rumah potong hewan sebagai bagian dari Festival Syawal 1444 Hijriah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengajarkan kita tentang risalah keselamatan dan memberikan ketauladan menjadi insan yang mulia. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami dari Bank Indonesia untuk dapat hadir bersama Bapak Ibu pada kegiatan pagi ini sebagai langkah nyata dan kontribusi kita bersama untuk mendukung sertifikasi halal di Indonesia. Kami sampaikan juga apresiasi yang tinggi kepada Ibu Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM MUI, beserta tim yang selalu konsisten dan penuh semangat terus mendorong dan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai infrastruktur penting dalam ekosistem rantai nilai halal. Salah satunya lewat penyelenggaraan Festival Syawal 1444 Hijriah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki potensi dan kesempatan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kiprah dan posisi Indonesia semakin membaik di sektor industri ekonomi syariah. Meskipun saat ini Indonesia masih menjadi target pasar utama bagi produk-produk halal dunia, beragam upaya semakin intens dilakukan agar Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi produsen halal dunia dengan produk yang berdaya saing tinggi. Salah satu prasyarat utama menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia adalah melalui implementasi sistem jaminan halal dan sertifikasi halal. Sertifikasi halal kepada beragam produk makanan dan minuman dan juga barang gunaan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk kita di pasar lokal dan global. Karena sertifikasi halal memberikan jaminan kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, memiliki unique selling point, dan membuka akses pasar global. Dalam 2 tahun terakhir, kita perlu mengapresiasi kinerja para pihak yang tanpa kenal lelah terus membangun dan memperkuat ekosistem jaminan produk halal seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal termasuk LPPOM MUI, Lembaga Pendamping Halal, Penyelia Halal, Pendamping Halal, Auditor Halal, Juru Sembelih Halal, dan para aktor lainnya. Perlahan namun pasti kita dapat melihat perkembangan yang sangat progresif dari semakin banyaknya jumlah produk yang bersertifikasi halal, di mana BPJPH mencatat selama tahun lalu terdapat hampir 900.000 produk yang telah bersertifikasi halal. Selain itu, sejumlah kemudahan dan juga fasilitasi sertifikasi halal gratis juga dapat diakses oleh para pelaku usaha. Kesiapan dan kelengkapan perangkat halal juga semakin bertambah setiap tahunnya. Saat ini terdapat sekitar 55 lembaga pemeriksa halal, 187 lembaga pendamping PPH, 55.000 tenaga pendamping PPH, 266.000 tenaga penyelia halal, dan 403 orang auditor halal.
Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah pencapaian positif tersebut, tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama dalam membangun ekosistem jaminan produk halal ini. Kita masih dihadapi pada tantangan dan kendala yang harus diatasi bersama, seperti kesiapan ekosistem pendukung di sisi hulu, penyebaran lembaga pendukung halal dan keaktifan para tenaga pendamping halal, tingkat literasi dan kesadaran halal, optimalisasi sistem informasi sertifikasi halal, serta biaya layanan halal yang dianggap masih memberatkan bagi para pelaku usaha. Bicara tentang ekosistem pendukung di sisi hulu tidak terlepas dari bagaimana kondisi dan kinerja dari rumah potong hewan atau RPH, baik RPH Ruminansia dan Unggas. Data dari Kemenko Perekonomian mencatat bahwa 13,85% RPH yang telah bersertifikasi halal dan 15,24% RPH yang memiliki legalitas NKV atau nomor kontrol veteriner dari total 1.884 RPH di Indonesia. Jumlah ini perlu untuk terus ditingkatkan mengingat peran penting dari RPH dalam ekosistem jaminan produk halal dalam menyediakan bahan baku berbahan daging halal bagi para pelaku usaha. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mengikuti bimbingan teknis secara mudah sertifikasi halal untuk rumah potong hewan yang diselenggarakan oleh LP POM MUI secara nasional serta didukung oleh Bank Indonesia dan sejumlah mitra strategis lainnya. Kegiatan ini sangat penting untuk mempersiapkan RPH di Indonesia agar dapat segera bersertifikat halal dan berlegalitas NKV sehingga mempercepat implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan arahan Bapak Wakil Presiden RI pada saat rapat pleno KNEKS pada Desember tahun lalu yang meminta agar semua pihak mendorong akselerasi sertifikasi halal bagi RPH di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan berharga ini izinkan kami juga menyampaikan dua pesan penting untuk kita semua dalam mempercepat penguatan ekosistem jaminan produk halal khususnya di sisi hulu. Pertama, memperkuat kesadaran dan komitmen para pihak untuk menjadikan RPH bersertifikat halal dan berlegalitas NKV. Keberadaan dan peran penting RPH yang memiliki NKV serta bersertifikat halal perlu untuk terus ditanamkan, bukan hanya untuk percepatan sertifikasi halal, tetapi juga memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat secara luas. Para pengelola RPH secara khusus perlu untuk terus kita dorong dan fasilitasi agar proses sertifikasi halal RPH dapat semakin masif dilakukan baik atas keinginan dari setiap pengelola maupun melalui kerjasama dengan berbagai mitra. Kedua, bersama-sama memperkuat dan memperluas sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha, masyarakat umum sebagai konsumen produk halal. Kesadaran dan kepedulian masyarakat konsumen makanan minuman menjadi kunci utama dalam mendorong akselerasi kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal. Pemenuhan asupan makanan dan minuman yang halal dan thayyib insya Allah akan mendorong penguatan kualitas hidup dan pada akhirnya secara makro akan meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia yang menjadi kunci penting dalam proses pembangunan nasional. Ketiga, memperluas kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak di dalam penguatan ekosistem jaminan produk halal di sisi hulu. Ragam dan kompleksitas tantangan dalam ekosistem jaminan produk halal di sisi hulu tentu membutuhkan sinergi, kerjasama, dan kolaborasi dari semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Kolaborasi tersebut perlu terus ditingkatkan dengan mengedepankan semangat berjamaah, fokus dan inovatif agar setiap bottlenecking di setiap tahapan proses sertifikasi halal bagi RPH dapat diselesaikan dengan efektif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas dukungan dan komitmen untuk berikhtiar berjamaah membangun ekosistem jaminan produk halal, khususnya kepada LP POM MUI, BPJPH, pengelola RPH, para juru sembelih halal, dan unsur kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah. Semoga ikhtiar bersama ini dapat menjadi tonggak mempercepat implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan semakin meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan memudahkan langkah-langkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.